Anak-anak, kalian tahu ayam berkembang biak dengan cara apa? Ya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu, bagaimana dengan ikan hiu yang hidup di laut ya? Bagaimana caranya berkembang biak? Yuk kita cari tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat SD Islam Diponegoro. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap semangat dan giat belajar ya. Untuk menemani belajar anak-anak di rumah, bersama Bu Tika kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Setelah kemarin kalian sudah mempelajari cara perkembangbiakan tumbuhan, kali ini kita akan fokus mengenai perkembangbiakan hewan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah agar kalian memahami perkembangbiakan hewan dan mengetahui persebaran hewan di negara Asia Tenggara. Sebelum dimulai, kita harus tahu dulu ambak. Apa manfaatnya bagiku? Apa sih sebenarnya manfaat kita mempelajari cara perkembangbiakan hewan? Ya, agar kita dapat melestarikan hewan di sekitar kita dan menjaganya agar tetap lestari. Bukankah hewan dan tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah? Dengan kita menjaga, merawat, dan melestarikan, berarti kita sudah mensyukuri nikmat Allah. Hayo! Kalian sudah bersyukur belum hari ini? Kalian diberikan nikmat kesehatan, nikmatan kesempatan belajar yang mungkin itu tidak dimiliki oleh anak-anak yang lainnya. Kalian harus pandai-pandai bersyukur ya anak-anak hebat. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki berbagai jenis hewan. Ada gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari oleh negara-negara yang lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kalau burung takurdahan hidup di negara mana ya? Apakah kalian tahu? Ya, di negara Malaysia. Coba kalian temukan hewan-hewan apa saja yang hidup di negara Asia Tenggara. Ada beberapa hewan nasional di negara-negara Asia Tenggara. Gajah putih dianggap keramat oleh negara Thailand dan menjadi bagian dari kebudayaan Thailand. Coba kalian perhatikan. Selanjutnya ada harimau di Myanmar. Hewan nasional di negara Myanmar adalah harimau Indochina. Hewan ini memiliki karakteristik yang unik dan citra yang kuat. Selanjutnya adalah elang Filipina di Filipina. Burung nasional Filipina adalah burung yang berwarna putih dan coklat. Elang Filipina dianggap sebagai salah satu burung yang paling langka dan paling kuat di dunia. Ciri khas dari elang Filipina adalah bulu mahkotanya yang panjang dan paruhnya yang melengkung. Coba kalian amati.
Yang selanjutnya adalah harimau Malaya di Malaysia. Harimau ini dipilih sebagai hewan nasional karena karakteristiknya yang khas. Selanjutnya adalah kerbau air di Vietnam. Vietnam menganggapnya sebagai hewan keluarga yang sangat dekat dan berjasa bagi rakyat, khususnya bagi kalangan petani. Sebagai apresiasi besar, kerbau air pun dijadikan hewan nasional. Lalu bagaimana dengan hewan nasional di negara kita ya? Silahkan kalian coba mencari hewan-hewan khas yang ada di negara kita. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Ada 2 perkembangbiakan hewan. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara generatif dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah ada ayam, angsa, dan berbagai jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Silahkan kalian cari ya. Perkembangbiakan generatif yang kedua adalah vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kucing, gajah, kambing, dan masih banyak yang lainnya. Perkembangbiakan secara generatif yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Pertama-tama, hewan tersebut bertelur. Telur tersebut tetap tersimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, barulah anak hewan tersebut keluar dari dalam tubuh induknya. Contohnya, ada ular boa, anakonda, buaya, ikan hiu, platypus, dan lain-lain. Baiklah, kita mau bermain tebak-tebakan dulu ya. Coba lihatlah kata ini. Susunlah menjadi nama hewan yang berkembang biak secara ovipar. Apa ayo? Ya betul, burung puyuh. Kita coba lagi ya. Amati kata yang ada di tangan kiri Butika. Susunlah menjadi nama hewan yang berkembang biak dengan vivipar. Wow, hebat sekali. Kelelawar. Belajar menjadi lebih menyenangkan dan mudah kan anak-anak? Nah anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Butika mengenai perkembangbiakan hewan dan persebaran di negara Asia Tenggara. Sebelum kita tutup, marilah kita simpulkan video ini bersama-sama. Kesimpulan yang pertama, ada berbagai jenis hewan nasional di negara-negara Asia Tenggara. Kesimpulan yang kedua, hewan memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda. Yang ketiga, ada 3 jenis cara perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Setelah kita simpulkan, Butika ada tugas untuk kalian, yaitu menggolongkan hewan-hewan di sekitar kalian sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Kalian cari gambar hewan dari majalah, koran, ataupun internet. Lalu tempelkan pada diagram Venn sesuai dengan perkembangbiakannya. Masih ingat kan? Ada berapa tadi perkembangbiakan generatif hewan?
Ada 3, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Selamat mengerjakan. Baiklah, demikian tadi video pembelajaran dari Bu Tika. Semoga bermanfaat. Salam belajar itu mudah, happy, dan menyenangkan. Sebelum Bu Tika tutup, panas membakar, cuaca menyengat. Bersama ibu membeli kelapa. Selamat belajar anak-anak hebat. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.